Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemulung bernama Hasan. Setiap hari ia berkeliling dengan gerobak tuanya, mengumpulkan botol plastik dan besi bekas. Meski hidupnya miskin, Hasan dikenal jujur dan selalu menjaga salatnya. Orang-orang di sekitarnya sering menghina pekerjaannya yang dianggap rendah. Namun, Hasan tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Bagi Hasan, hinaan itu bukan masalah besar selama ia tidak merugikan orang lain. Ia percaya bahwa rezeki datang dari Tuhan, bukan dari penilaian manusia. Malam-malamnya diisi dengan doa dan sujud panjang di sajadah lusuhnya. Istrinya, Siti, dan anak semata wayangnya Raffi adalah alasan baginya untuk terus berjuang. Hidup mungkin berat, tapi Hasan selalu yakin ada hikmah di balik semuanya. Suatu malam, setelah selesai memilah barang rongsokan, Hasan berjalan melewati jalan sepi yang jarang dilewati orang. Di bawah sinar rembulan, ia melihat seorang lelaki tua berjubah panjang berdiri menatapnya. Lelaki itu tampak misterius, dengan tatapan yang dalam namun penuh ketenangan. Hasan sedikit terkejut, tapi ia tetap menghampiri dengan sopan. Lelaki tua itu tiba-tiba menyerahkan sebuah kunci tua berkarat kepada Hasan. "Ini bukan kunci sembarangan," ucapnya dengan suara serak. "Di balik kunci ini ada petunjuk menuju sesuatu yang akan mengubah hidupmu." Hasan terdiam, bingung, dan sempat merasa ini hanya mimpi. Namun lelaki itu menghilang begitu saja, meninggalkan Hasan sendirian dengan kunci di tangannya. Sesampainya di rumah, Hasan menunjukkan kunci tua itu kepada istrinya. Siti memandang dengan heran, seolah tidak percaya benda sederhana itu bisa membawa makna besar. "Mungkin hanya mainan atau barang bekas," katanya ragu. Namun, di hati kecil Hasan ada perasaan aneh yang membuatnya yakin ini bukan benda biasa. Malam itu Hasan tidak bisa tidur. Ia bolak-balik menatap kunci tua yang kini ia simpan di dalam kaleng bekas. Dalam hatinya muncul doa agar Allah menunjukkan jalan yang benar. Ia takut terjebak pada tipu daya, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dan firasatnya benar. Hari berikutnya, ia menemukan secarik kertas lusuh di gerobaknya. Kertas itu terlihat kusut, seolah sudah lama terlipat dan disembunyikan. Saat dibuka, terlihat peta sederhana dengan simbol aneh di beberapa titik. Hasan kaget ketika menyadari kunci tua itu cocok dengan gambar kunci di sudut peta. "Apakah ini kebetulan?" gumamnya dengan suara bergetar. Ia menunjukkan peta itu pada Siti, yang hanya bisa terdiam. "Kalau ini benar, berarti Allah memberiku ujian besar," kata Hasan perlahan. Ia tidak ingin serakah, tapi ia merasa harus mengikuti petunjuk ini. Besoknya, setelah selesai bekerja, ia mencoba menyusuri jalan sesuai peta. Namun, perjalanan itu tidak mudah karena ia harus melewati tempat-tempat yang sunyi, bahkan berbahaya. Hatinya berdoa terus-menerus agar dilindungi. Langkah Hasan membawanya ke sebuah hutan kecil di pinggiran kota yang jarang dimasuki orang. Udara terasa berat, dan suara serangga malam terdengar menakutkan. Di tengah perjalanan, ia tergoda untuk menyerah karena rasa takut yang mencekam. Namun, bayangan wajah anak dan istrinya memberinya kekuatan untuk melangkah. Tiba-tiba, seekor ular besar melintas di depannya. Hasan terdiam, menahan napas sambil berdoa dalam hati. Anehnya, ular itu tidak menyerangnya, malah pergi begitu saja. Hasan menghela napas panjang, merasa ini adalah ujian keberanian. Dengan langkah gemetar, ia melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk peta. Meski hatinya penuh rasa was-was. Saat Hasan terus berjalan di hutan, malam semakin pekat dan cahaya bulan tertutup awan. Ia mulai mendengar suara-suara aneh, seakan ada yang memanggil namanya. Rasa takut membuat bulu kuduknya berdiri.
Tapi ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bisikan angin. Dengan hati berdebar, ia terus melangkah sambil menggenggam kunci tua itu erat-erat. Tiba-tiba, ia melihat cahaya kecil berkilau di bawah pohon besar. Saat didekati, ternyata itu adalah ukiran kayu berbentuk anak panah yang tertancap di tanah. Hasan sadar, itu adalah bagian dari petunjuk dalam peta. Walau tubuhnya lelah, ia semakin yakin bahwa yang ia jalani bukanlah kebetulan. Hatinya berdoa agar tetap diberi kekuatan dan tidak tergoda oleh rasa takut. Di perjalanan pulang, Hasan bertemu beberapa pemuda yang mengenalnya sebagai pemulung kampung. Mereka mengejeknya habis-habisan, mengatakan dirinya gila karena berjalan ke hutan malam-malam. "Kamu kira bisa jadi kaya dengan cari barang bekas di hutan?" ucap salah satu sambil tertawa terbahak-bahak. Hasan hanya tersenyum, meski hatinya perih. Ia tahu, jika ia menceritakan tentang kunci dan peta itu, pasti mereka akan semakin mengejek. Hasan memilih diam, karena ia percaya pada waktunya kebenaran akan terlihat, meski hinaan itu menusuk. Ia terus melangkah pulang, sambil membawa secercah harapan. Di dalam hati, ia berbisik bahwa kebahagiaan sejati bukan dari pujian manusia, melainkan dari ridha Tuhan. Keesokan harinya, Hasan kembali bekerja seperti biasa dengan gerobak tuanya. Saat sedang memilah barang, ia menemukan sebuah kaleng tua yang berbeda dari biasanya. Kaleng itu terkunci rapat, namun kunci berkarat pemberian lelaki misterius pas untuk membukanya. Saat dibuka, di dalamnya terdapat selembar kertas lusuh lagi dengan tulisan samar. Tulisan itu menyebutkan lokasi sebuah sungai tua di pinggiran kota. Hasan terkejut, karena ia pernah mendengar cerita tentang sungai itu dari orang-orang tua. Katanya, di sana banyak peristiwa misterius terjadi. Meski ragu, ia merasa ini adalah langkah berikutnya yang harus ia jalani. Siti sempat khawatir, namun Hasan menenangkannya dengan mengatakan semua ini adalah takdir. Dengan penuh keyakinan, Hasan pergi ke sungai tua yang jaraknya cukup jauh dari kampung. Perjalanan melelahkan itu membuat kakinya pegal, tapi ia tetap melangkah. Saat tiba, suasana di sekitar sungai terasa sunyi dan menyeramkan. Airnya tampak gelap dan ada suara burung hantu yang membuat suasana semakin mencekam. Hasan melihat sebuah batu besar di tepi sungai dengan tanda yang mirip di peta. Ia mencoba menggeser batu itu, namun ternyata sangat berat. Saat hampir menyerah, tiba-tiba arus sungai semakin deras, seolah ingin menenggelamkannya. Hasan terjatuh ke tanah, namun ia segera berdoa dengan khusyuk. Anehnya, arus sungai itu perlahan tenang kembali, seakan mendengar doa Hasan. Dengan sisa tenaga, Hasan mencoba lagi menggeser batu besar itu. Kali ini, meski berat, ia berhasil memindahkannya sedikit demi sedikit. Di balik batu, ia menemukan sebuah ukiran berbentuk kunci yang sama persis dengan kunci tua yang ia miliki. Hatinya bergetar, karena ia merasa semakin dekat dengan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Namun, ukiran itu ternyata hanyalah tanda. Di bawahnya ada sebuah lubang kecil yang ditutupi tanah. Hasan membersihkan tanah itu perlahan hingga terlihat potongan kayu berbentuk kotak. Ia belum berani membukanya, karena ingin memastikan ini benar bagian dari petunjuk. Dengan hati-hati, ia menutupnya kembali dan berjanji akan kembali lagi dengan persiapan lebih matang. Setelah kembali ke rumah, Hasan menceritakan sebagian perjalanannya pada Siti. Ia tidak menyebut tentang harta karun, hanya berkata bahwa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Siti tetap khawatir, namun ia percaya pada niat baik suaminya. Malam itu Hasan berdoa panjang, memohon agar langkahnya selalu dalam lindungan Tuhan. Esoknya, Hasan mempersiapkan bekal sederhana untuk kembali ke sungai tua. Ia membawa roti kering, air minum, dan sebuah cangkul kecil. Meski hanya pemulung, ia merasa sedang menjalani misi yang jauh lebih besar.
Tetangga yang melihatnya membawa cangkul mengejek, mengira Hasan hendak mencari emas di tanah. Ia hanya tersenyum dan tetap melangkah. Hasan tiba kembali di Sungai Tua dengan hati berdebar. Ia membuka lubang kecil di bawah batu besar itu dengan cangkul yang dibawanya. Perlahan, kotak kayu misterius mulai terlihat lebih jelas. Warnanya gelap, tertutup lumut, seakan telah terkubur selama puluhan tahun. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengangkat kotak itu ke permukaan. Tangannya bergetar, karena tidak menyangka bisa menemukannya. Namun saat kotak dibuka, isinya hanyalah sebuah gulungan kain tua. Hasan sempat kecewa, tapi saat kain itu dibuka, terlihat simbol-simbol aneh dan sebuah peta baru yang lebih detail. Ia sadar, ini barulah awal dari perjalanan panjangnya. Tanpa Hasan sadari, ada seorang pria yang diam-diam mengikutinya dari kampung. Pria itu penasaran dengan apa yang dilakukan Hasan di Sungai Tua. Saat Hasan sedang fokus melihat peta baru, pria itu mencoba mendekat untuk mencuri kotak kayu tersebut. Namun, ranting yang ia injak patah membuat Hasan langsung menoleh. Hasan terkejut melihat ada orang asing yang memperhatikannya. Pria itu berpura-pura hanya lewat, padahal matanya tertuju pada kotak di tangan Hasan. Dengan tenang, Hasan segera menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam karungnya. Ia sadar, sejak saat itu, ia harus lebih berhati-hati karena banyak mata yang mungkin mengincar rahasianya. Sesampainya di rumah, Hasan kembali membuka gulungan kain tua itu bersama Siti. Mereka berdua berusaha menafsirkan simbol-simbol aneh di dalamnya. Di pojok kain, terdapat gambar matahari dan gunung kecil, seakan menunjukkan arah barat saat terbenam. Siti menduga itu adalah simbol lokasi berikutnya. Hasan berpikir keras, lalu teringat pada sebuah bukit tua di ujung kota yang sering dijadikan tempat berteduh para penggembala. Bukit itu menghadap ke barat, tepat seperti yang digambar di kain. Dengan hati mantap, ia memutuskan untuk menuju bukit itu. Meski lelah, semangatnya semakin besar, karena ia yakin harta karun itu semakin dekat. Hari berikutnya, Hasan berangkat menuju Bukit Tua dengan langkah perlahan. Perjalanan terasa berat karena harus melewati jalan berbatu dan terjal. Sepanjang jalan, orang-orang yang melihatnya kembali mengolok-olok, menyebutnya pemulung gila yang bermimpi jadi kaya. Namun, Hasan tidak menjawab. Hanya menunduk sambil berzikir dalam hati. Saat hampir tiba di bukit, angin berhembus sangat kencang, seakan menghalangi langkahnya. Hasan merasa ujian ini semakin nyata. Bukan hanya rintangan fisik, tetapi juga mental. Namun ia tidak menyerah. Terus berjalan sambil memeluk karung yang berisi kotak dan kain petunjuk. Baginya, menyerah bukan pilihan, karena ia percaya semua ini sudah digariskan. Sesampainya di puncak bukit, Hasan melihat sekeliling dengan cermat. Di sisi barat, ia menemukan sebuah celah kecil di bebatuan yang tampak seperti pintu gua. Celah itu tertutup semak, seolah sengaja disamarkan agar tidak mudah ditemukan. Hasan merasa inilah tempat yang digambarkan dalam gulungan kain tua itu. Dengan hati-hati ia masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab. Suara tetesan air terdengar berulang-ulang, menambah kesan misterius. Ia menyalakan lilin kecil yang dibawanya agar bisa melihat jalan. Di dalam gua terdapat lorong panjang yang dipenuhi batu tajam. Hasan yakin semakin jauh ia melangkah, semakin dekat pula ia dengan rahasia besar yang tersembunyi. Di tengah perjalanan di gua, Hasan mendapati jalan yang terpecah menjadi dua. Ia bingung harus memilih arah kanan atau kiri. Di dinding gua, ia melihat ukiran kecil menyerupai matahari sama seperti simbol di kain. Setelah mengamatinya, ia sadar bahwa sinar lilinnya memantul ke arah kanan, sesuai petunjuk itu. Ia pun memilih jalan kanan, meski terasa lebih sempit dan berbahaya. Semakin jauh ia masuk, rasa takut mulai menghampiri. Apalagi suara-suara aneh terdengar di dalam. Namun Hasan terus melantunkan doa, memohon agar Tuhan menjaganya dari mara bahaya. Ia percaya
Kesabaran adalah kunci untuk melewati segala ujian yang diberikan. Tiba-tiba, di lorong gua Hasan menemukan kilauan emas yang berserakan di tanah. Matanya terbelalak, jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk sesaat, ia hampir tergoda mengambil emas-emas itu. Namun sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ini hanyalah ujian atau jebakan. Ia pun menahan diri. Hasan teringat bahwa orang tamak pasti gagal dalam ujian hidup. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas, lalu meninggalkan emas itu tanpa menoleh lagi. Benar saja, beberapa langkah kemudian, batu besar runtuh menutupi tempat emas tersebut. Jika ia tergoda, mungkin sudah tertimpa reruntuhan. Hasan bersyukur karena masih dilindungi. Setelah melewati lorong gelap yang panjang, Hasan melihat cahaya samar di kejauhan. Ia bergegas menuju cahaya itu dengan penuh harapan. Semakin dekat, terlihat sebuah ruangan batu yang luas dengan ukiran-ukiran kuno di dindingnya. Di tengah ruangan, ada sebuah peti kayu besar yang terlihat sangat tua. Hasan mendekat perlahan, merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu. Tangannya bergetar saat menyentuh peti tersebut. Peti itu terkunci rapat. Namun, Hasan teringat kunci besi yang dulu diberikan orang misterius di pasar. Dengan keyakinan penuh, ia mengeluarkan kunci itu dan bersiap untuk membuka rahasia besar di hadapannya. Dengan doa dalam hati, Hasan memasukkan kunci besi ke lubang peti. Terdengar suara klik yang menandakan kunci itu cocok. Perlahan, ia membuka penutup peti dan matanya langsung terpukau melihat isi di dalamnya. Ada tumpukan emas, perhiasan, dan gulungan dokumen kuno yang tampak sangat berharga. Air mata menetes di pipinya, bukan karena tamak, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia tahu Tuhan telah menguji kesabarannya selama ini, dan kini tibalah waktunya menerima hasil. Hasan berjanji dalam hati, harta ini tidak akan membuatnya sombong. Ia akan menggunakannya untuk kebaikan dan menolong sesama, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Hasan menutup kembali peti itu dengan hati-hati, lalu membawanya keluar dari gua. Perjalanannya tidak mudah, karena peti itu berat dan jalannya licin. Namun, setiap langkah terasa ringan, sebab ia yakin ini adalah rezeki dari Tuhan. Peluh bercucuran di wajahnya, tapi semangatnya tak pernah padam. Sesampainya di mulut gua, udara segar langsung menyambutnya. Hasan berlutut sejenak, mengucap syukur dengan penuh khidmat. Ia memandang langit biru yang cerah seolah menjadi tanda bahwa Tuhan merestui perjuangannya. Dengan hati-hati, ia menutupi kembali jalan masuk gua, agar tidak ada orang serakah yang menemukannya. Saat Hasan tiba di kampung sambil mendorong gerobak yang berisi peti, orang-orang menatapnya dengan penuh curiga. Beberapa berbisik, menduga ia mencuri sesuatu dari orang kaya. Ada pula yang tertawa sinis, mengatakan pemulung miskin tidak pantas membawa barang sebesar itu. Hasan hanya diam, tidak mau terprovokasi. Meski dihina, ia tetap tersenyum ramah. Ia tahu bahwa fitnah dan cibiran hanyalah ujian kecil dibandingkan perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Hasan lebih memilih mengutamakan keluarganya yang menunggu di rumah. Baginya, kebahagiaan istri dan anak-anaknya jauh lebih penting daripada mulut orang-orang yang meremehkan. Sesampainya di rumah, Hasan memanggil istrinya dengan wajah penuh haru. Ia membuka peti itu di hadapan keluarga kecilnya. Istrinya menutup mulut karena terkejut melihat isi peti yang berkilauan. Anak-anaknya bersorak girang, seakan tidak percaya bahwa ayah mereka yang pemulung kini menemukan harta karun. Namun, Hasan segera menenangkan mereka. Ia berkata bahwa harta ini adalah amanah besar dari Tuhan, bukan semata-mata hadiah untuk bermewah-mewah. Ia meminta keluarganya tetap sederhana, tidak sombong, dan selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Keluarganya pun mengangguk penuh keyakinan, siap menjaga rahasia ini bersama. Hasan mulai menggunakan sebagian dari hartanya untuk membeli rumah sederhana yang layak bagi keluarganya. Ia juga membeli pakaian baru agar anak-anaknya bisa bersekolah tanpa diejek lagi. Perlahan, kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Namun,
tetap dalam kesederhanaan. Orang-orang kampung mulai heran dengan perubahan itu. Meski begitu, Hasan tidak pernah pamer. Ia tetap bekerja memulung seperti biasa agar tidak menimbulkan fitnah. Saat ada yang bertanya, ia hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Dalam hatinya, ia ingin membuktikan bahwa orang miskin pun bisa berubah, asalkan jujur dan sabar. Perubahan sejati haruslah lahir dari kerja keras dan doa. Kabar tentang perubahan hidup Hasan menyebar ke seluruh kampung. Ada yang kagum dan mulai menghormatinya, tapi banyak pula yang iri dan menaruh curiga. Mereka berbisik-bisik, menuduh Hasan mendapat uang haram atau melakukan hal yang tidak baik. Fitnah itu membuat suasana kampung menjadi panas. Namun, Hasan tetap tenang menghadapi semua tuduhan. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang tahu kebenaran hanyalah Tuhan." Hatinya mantap untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia sadar bahwa setiap keberhasilan pasti akan menimbulkan iri hati. Justru itulah waktunya untuk menunjukkan sikap sabar dan lapang dada. Hasan memutuskan untuk menggunakan sebagian hartanya untuk membuka usaha kecil. Ia membeli gerobak dan mulai menjual makanan di pasar. Istrinya membantu memasak, sementara anak-anak ikut membantu melayani pembeli. Awalnya banyak yang meremehkan, mengira usahanya tidak akan bertahan lama. Namun, karena kejujuran dan keramahannya, pembeli mulai berdatangan. Hasan selalu memberikan porsi lebih jika ada pembeli miskin, tanpa meminta imbalan. Keikhlasan itulah yang membuat orang-orang merasa nyaman membeli dagangannya. Perlahan, usaha kecil itu mulai berkembang dan menjadi pembicaraan di pasar. Kesuksesan kecil Hasan mulai mengundang perhatian. Ada seorang pedagang iri yang mencoba merayu Hasan untuk berbuat curang demi keuntungan lebih besar. Ia menyarankan agar Hasan menggunakan bahan murahan supaya bisa untung besar. Namun, Hasan menolak dengan tegas, meski tahu godaan itu datang dengan janji manis. "Rezeki tidak datang dari kecurangan," kata Hasan sambil tersenyum. Pedagang itu tersinggung dan menyebarkan fitnah bahwa Hasan pura-pura jujur demi mencari simpati. Walaupun begitu, Hasan tetap tenang karena ia yakin pelanggan akan tahu sendiri mana yang jujur dan mana yang menipu. Doa selalu ia panjatkan agar hatinya tetap kuat. Dengan kerja keras dan kejujuran, usaha Hasan berkembang pesat. Gerobak kecilnya kini berubah menjadi warung sederhana yang ramai setiap hari. Orang-orang mulai menyadari bahwa kesuksesan Hasan bukanlah hasil dari cara kotor, melainkan dari keikhlasan dan doa. Bahkan ada yang mulai meneladani cara kerjanya. Namun di balik itu, beberapa orang yang dulu sering menghina Hasan merasa tersaingi. Mereka semakin iri melihat Hasan yang dulu pemulung kini lebih berhasil dari mereka. Fitnah dan ejekan kembali bermunculan, tapi Hasan tidak goyah. Ia selalu berkata kepada keluarganya, "Yang penting kita jujur. Biar Tuhan yang membuktikan kebenaran." Kesibukan usaha membuat Hasan semakin jarang bersama keluarganya. Anak-anaknya mulai merasa kurang diperhatikan meski mereka bangga dengan ayahnya. Hasan menyadari hal itu dan merasa bersalah. Ia kemudian belajar untuk menyeimbangkan antara usaha dan keluarga. Baginya, keluarga adalah amanah yang tidak boleh diabaikan. Di tengah kesibukan itu, istrinya selalu mengingatkan agar Hasan tidak lupa beribadah. Hasan pun menepati janji untuk tetap meluangkan waktu ke masjid 5 waktu. Ia tidak ingin kesuksesan membuatnya lalai. Baginya, doa dan ibadah adalah tiang yang menjaga agar usaha mereka tetap diberkahi. Warung Hasan kini semakin terkenal, bahkan orang-orang dari luar kampung datang untuk membeli makanannya. Mereka senang karena selain enak, Hasan selalu melayani dengan senyum tulus. Anak-anaknya membantu dengan penuh semangat, membuat suasana warung semakin hangat. Hasan merasa bersyukur dengan semua perubahan ini. Orang-orang kampung yang dulu menghina Hasan, kini mulai berubah sikap. Mereka mulai menghormati Hasan dan bahkan sering meminta nasihat darinya. Meski demikian, masih ada segelintir orang yang iri dan menunggu waktu untuk menjatuhkannya. Hasan tidak takut, karena ia yakin kejujuran akan selalu menang pada akhirnya. Seiring bertambahnya pelanggan,
Hasan mendapat tawaran dari seorang pemasok bahan makanan besar. Mereka ingin menjadikan warung Hasan sebagai salah satu mitra tetap. Tawaran itu membuat Hasan bimbang karena ia takut harga bahan akan dikendalikan sehingga bisa merugikan pembeli. Hasan kembali menimbang dengan hati-hati. Akhirnya, ia memilih untuk tetap membeli bahan dari pedagang kecil di pasar. Kalau kita hanya bekerja sama dengan yang besar, yang kecil bisa mati, kata Hasan kepada istrinya. Keputusan itu membuat banyak orang kagum. Hasan membuktikan bahwa kesuksesan bukan alasan untuk melupakan orang-orang kecil di sekitarnya. Orang-orang yang iri semakin tak tahan melihat keberhasilan Hasan. Mereka menyebarkan gosip bahwa Hasan mendapatkan modal dari jalan yang kotor. Ada yang bilang ia menemukan harta terlarang, ada juga yang menuduhnya berutang besar. Gosip itu dengan cepat menyebar ke kampung-kampung tetangga. Hasan tetap bersikap tenang. Ia hanya menjawab dengan senyum saat orang bertanya tentang gosip itu. Kalau memang benar, biarlah waktu yang membuktikan, ucapnya. Pelanggannya yang setia pun tidak terpengaruh karena mereka tahu Hasan tidak pernah menipu. Fitnah itu pun lama-kelamaan memudar dengan sendirinya. Karena warung Hasan semakin ramai, muncullah pesaing baru di dekatnya. Warung itu dibangun lebih besar, dengan spanduk, mencolok, dan promosi murah. Banyak orang penasaran dan mencoba membeli di sana. Awalnya, pelanggan Hasan sempat berkurang, tapi ia tidak merasa khawatir. Hasan tetap mempertahankan kualitas dan pelayanan terbaik. Ia percaya pembeli akan kembali karena kejujuran lebih kuat daripada sekadar promosi. Benar saja, beberapa minggu kemudian, pelanggan kembali berbondong-bondong ke warung Hasan. Mereka berkata, "Warung sebelah memang murah, tapi tidak selezat di sini, dan pelayanannya berbeda." Suatu hari anak bungsu Hasan jatuh sakit cukup parah. Hasan merasa khawatir dan hampir saja menutup warungnya. Namun sang istri menenangkan, mengatakan bahwa doa dan ikhtiar harus berjalan bersama. Hasan tetap merawat anaknya dengan penuh kasih sambil tetap menjaga warung dengan hati-hati. Peristiwa itu membuat Hasan sadar bahwa kesehatan keluarga jauh lebih berharga dari apapun. Ia bahkan rela kehilangan semua hartanya asal keluarganya sehat. Syukurlah setelah berobat dan dirawat dengan penuh perhatian, anaknya perlahan pulih. Hasan pun semakin yakin bahwa harta hanyalah titipan, sedangkan keluarga dan iman adalah segalanya. Beberapa bulan kemudian, warung Hasan didatangi seorang pejabat daerah. Pejabat itu mendengar tentang kejujuran dan keramahan Hasan, lalu ingin mencoba makanannya. Setelah merasakan sendiri, pejabat itu begitu terkesan. Ia bahkan menawarkan kerjasama agar Hasan bisa membuka cabang di beberapa tempat. Hasan terkejut sekaligus gembira, tapi tetap berhati-hati. Ia meminta waktu untuk berdoa dan berdiskusi dengan keluarganya. Kalau memang baik, semoga Allah mudahkan. Kalau tidak, semoga dijauhkan, ucapnya. Tawaran itu menjadi awal bagi Hasan untuk merintis usaha yang lebih besar. Meski ia tahu, cobaan pasti akan lebih berat. Setelah melalui doa dan musyawarah dengan keluarga, Hasan akhirnya menerima tawaran membuka cabang baru. Ia memilih lokasi sederhana di pinggir kota, bukan di pusat keramaian. Banyak orang meragukan keputusan itu karena dianggap tidak strategis. Namun Hasan yakin rezeki tidak selalu bergantung pada tempat. Dengan modal dari tabungan dan sedikit bantuan mitra, Hasan memulai cabang pertamanya. Ia tetap melibatkan orang-orang kecil untuk memasok bahan dagangan. Perlahan, warung cabang itu mulai ramai pembeli. Orang-orang heran, mengapa lokasi yang dianggap sepi justru bisa begitu hidup. Hasan tersenyum, karena ia percaya berkah datang dari niat yang tulus. Seiring berkembangnya usaha Hasan, seorang kenalan lamanya yang dulu juga bekerja sebagai pemulung mulai iri. Orang itu merasa Hasan hanya beruntung semata, bukan karena kerja keras. Ia bahkan menebar kabar bahwa Hasan menggunakan pesugihan untuk memperkaya diri. Gosip itu membuat sebagian orang mulai curiga. Namun, Hasan tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru mendatangi orang itu dengan ramah,
bahkan membantunya membeli barang rongsokan dengan harga lebih mahal dari biasanya. Perlahan, kebencian itu mencair. Banyak orang yang melihat sikap Hasan semakin yakin bahwa ia memang tulus, bukan seperti fitnah yang tersebar. Suatu ketika, Hasan ditawari masuk dalam lingkaran politik oleh beberapa orang berpengaruh. Mereka mengatakan dengan posisinya yang sukses, Hasan bisa memperoleh jabatan dan pengaruh lebih luas. Tawaran itu tampak menggiurkan karena berarti akses lebih mudah untuk memperluas usahanya. Tetapi Hasan merasa bimbang. Ia kembali beristikharah dan berbicara dengan keluarganya. Akhirnya, ia menolak dengan halus karena merasa dunia politik penuh tipu daya dan bisa merusak ketenangan hidupnya. Saya ini cuma ingin berdagang dengan jujur, bukan menguasai orang lain, katanya. Keputusan itu membuat sebagian orang kecewa, tapi banyak juga yang semakin menghormatinya. Di saat usahanya semakin maju, musibah melanda. Gudang penyimpanan barang dagangannya kebakaran besar. Banyak stok bahan makanan ludes terbakar. Orang-orang mulai bergunjing bahwa mungkin ini balasan atas kesombongan Hasan, padahal ia tidak pernah merasa sombong sedikit pun. Kerugian itu hampir membuatnya bangkrut. Meski hati hancur, Hasan tetap tabah. Ia mengingatkan keluarganya untuk sabar dan tetap sholat berjamaah. Harta bisa dicari lagi, tapi iman jangan hilang, ucapnya. Doa itu seakan memberi semangat baru. Beberapa hari kemudian, banyak pelanggan dan tetangga datang bergotong royong membantu Hasan bangkit kembali. Dengan bantuan orang-orang yang tulus, Hasan mulai membangun kembali gudangnya. Ia juga mendapat pinjaman tanpa bunga dari seorang dermawan yang kagum pada kejujurannya. Usaha itu perlahan kembali berjalan. Hasan sadar bahwa dalam kesulitan, Allah selalu menghadirkan pertolongan melalui tangan manusia. Semangat Hasan semakin besar. Ia berjanji untuk tidak pernah menyerah, walaupun rintangan datang silih berganti. Kalau dulu aku bisa bangkit dari pemulung menjadi pedagang, kenapa sekarang tidak? Katanya pada istrinya. Warung dan cabangnya kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Cobaan itu justru membuatnya lebih kuat dan tegar. Usaha Hasan semakin berkembang pesat setelah bangkit dari kebakaran. Kini, bukan hanya warga sekitar yang mengenalnya, tetapi juga pedagang dari kota-kota lain. Namanya mulai dikenal sebagai pengusaha yang sukses, namun tetap rendah hati. Banyak yang kagum bagaimana seorang pemulung bisa menjadi sebesar ini. Orang-orang mulai mengundangnya untuk berbicara di berbagai acara motivasi. Hasan tidak pernah menolak. Selama waktunya memungkinkan, ia selalu menceritakan masa lalunya yang penuh hinaan, lalu membuktikan bahwa kerja keras dan doa bisa mengubah segalanya. Ceritanya menginspirasi banyak anak muda untuk tidak mudah menyerah. Namun, kesuksesan juga mendatangkan iri hati. Beberapa pesaing usaha yang tidak suka melihat Hasan semakin besar mulai menyusun rencana licik. Mereka menyebarkan isu bahwa produk Hasan tidak sehat. Bahkan, ada yang menuduhnya menjual barang curian. Fitnah itu perlahan menyebar ke telinga pelanggan. Hasan sempat sedih mendengarnya, tetapi ia tidak langsung bereaksi. Ia memilih untuk membuktikan dengan tindakan. Hasan mengundang para pelanggan dan tokoh masyarakat untuk melihat langsung proses produksi usahanya. Semua yang hadir terkejut karena prosesnya bersih, jujur, dan penuh tanggung jawab. Fitnah itu pun runtuh dengan sendirinya. Setelah kebenaran terbongkar, kepercayaan masyarakat pada Hasan justru semakin besar. Mereka semakin yakin bahwa Hasan memang pedagang yang amanah. Banyak pembeli baru berdatangan, bahkan beberapa toko besar ingin bekerja sama. Usaha Hasan kian tak terbendung. Namun, Hasan tetap rendah hati. Ia selalu berkata kepada anak-anaknya, "Ingat, semua ini bukan karena kepintaran ayah semata, tapi karena doa dan kejujuran." Kata-kata itu menancap kuat dalam hati keluarganya. Mereka belajar untuk selalu menjaga amanah agar kesuksesan tetap berkah dan tidak hilang begitu saja. Suatu hari, seorang investor asing datang menawari Hasan modal besar untuk memperluas usaha. Tawaran itu menggiurkan karena bisa membuat bisnisnya mendunia.
Namun, ada syarat yang membuat hati Hasan gundah. Ia diminta meninggalkan prinsip kejujuran. Dengan menurunkan kualitas produk demi keuntungan lebih besar, Hasan menolak dengan tegas meski tawarannya fantastis. Lebih baik rezeki sedikit tapi halal, daripada banyak tapi menipu, katanya. Investor itu kecewa dan pergi. Keputusan Hasan membuat beberapa orang heran, tapi justru menambah hormat banyak pihak yang tahu keputusannya. Ia membuktikan bahwa harta bukan segalanya. Hasan semakin dikenal sebagai sosok panutan. Banyak sekolah dan pesantren mengundangnya untuk memberi motivasi kepada anak-anak muda. Ia bercerita tentang masa lalunya sebagai pemulung yang sering dihina, hingga akhirnya berhasil bangkit. Kisah itu membuat banyak remaja menitikkan air mata. Hasan selalu menekankan pentingnya doa, kerja keras, dan tidak pernah putus asa. Kalau kalian dihina hari ini, jadikan itu cambuk semangat, bukan alasan untuk menyerah, katanya. Anak-anak muda itu merasa terinspirasi. Bahkan ada yang bertekad mengikuti jejaknya. Hasan bahagia karena hidupnya kini bermanfaat bagi banyak orang. Kesuksesan Hasan ternyata juga menumbuhkan bibit iri di dalam perusahaannya sendiri. Salah satu karyawan yang sudah lama bekerja bersamanya mulai tergoda oleh uang. Ia mencoba mencuri data pelanggan dan menjualnya ke pesaing. Hasan baru mengetahui setelah pelanggan setianya mengeluh sering dihubungi pihak lain. Saat diselidiki, ternyata benar bahwa pengkhianatan itu datang dari orang yang selama ini dipercayainya. Hasan terkejut, tapi ia menahan diri agar tidak emosi. Ia memanggil karyawan itu dan menegurnya dengan baik-baik. Walau marah, Hasan tetap memberi kesempatan kedua, asalkan ia benar-benar bertobat. Keputusan Hasan memberi kesempatan kedua justru dianggap lemah oleh beberapa karyawan lain. Mereka khawatir pengkhianatan itu akan terulang. Hasan mengerti kekhawatiran mereka, tetapi ia tetap berpegang pada prinsip bahwa manusia bisa berubah jika diberi kesempatan. Ia percaya kesabaran akan membuahkan hasil. Sayangnya, karyawan itu kembali tergoda. Ia mencoba menggelapkan uang hasil penjualan. Kali ini, Hasan tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan bukti dan menegakkan aturan. Dengan hati berat, ia memberhentikan karyawan itu secara resmi agar tidak merusak kepercayaan yang telah dibangun. Kasus pengkhianatan itu membuat Hasan belajar lebih bijak. Ia memperketat sistem pengawasan, namun tetap mengajarkan pentingnya kejujuran kepada semua karyawannya. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan yang hilang sulit kembali, katanya dalam rapat besar perusahaannya. Kata-kata itu membuat semua karyawan terdiam. Alih-alih marah-marah, Hasan justru menunjukkan teladan. Ia bekerja lebih keras, tetap disiplin, dan tidak membiarkan dendam menguasai hatinya. Karyawan-karyawannya merasa malu sendiri, lalu bertekad menjaga amanah. Perusahaan Hasan pun semakin solid, karena semua orang sadar betapa pentingnya nilai kejujuran. Masyarakat kota semakin kagum pada Hasan, bukan hanya karena usahanya besar, tapi juga karena integritas yang dijaganya. Ia bukan pengusaha yang semata mengejar keuntungan, melainkan pemimpin yang mendidik orang-orang di sekitarnya. Banyak orang tua menyebutnya contoh nyata seorang pemimpin yang amanah. Anak-anak muda yang dulu hanya mendengar ceritanya kini benar-benar melihat keteladanannya. Mereka sering datang ke tokonya untuk belajar berdagang langsung darinya. Hasan dengan senang hati membimbing, tanpa pernah memandang status atau latar belakang. Ia ingin setiap orang merasakan manfaat dari perjuangannya. Meski hidupnya kini berkecukupan, Hasan tidak pernah lalai dalam ibadah. Ia tetap bangun dini hari untuk sholat malam, berdoa agar keluarganya dijauhkan dari kesombongan. Setiap keuntungan usahanya selalu ia sisihkan sebagian untuk sedekah. Baginya, berbagi adalah kunci agar rezeki tetap berkah. Orang-orang di sekitarnya sering bertanya, bagaimana ia bisa tetap rendah hati meski kaya raya. Hasan hanya tersenyum dan berkata, "Karena saya pernah miskin dan dihina, saya tahu rasanya berada di bawah. Itulah sebabnya saya tidak mau lupa diri."
Jawaban itu membuat orang-orang semakin menghormatinya. Usaha Hasan kini berkembang menjadi jaringan besar yang memiliki banyak cabang di berbagai kota. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menjadikannya teladan. Bahkan, pejabat kota sering mengundangnya untuk berbicara dalam seminar motivasi. Hasan selalu menekankan bahwa kejujuran adalah kunci dari semua pencapaian. Namun, di balik semua itu, Hasan tetap merasa dirinya hanyalah seorang pemulung yang mendapat berkah. Ia tidak pernah ingin melupakan masa lalunya. Bahkan, ia membangun sebuah rumah singgah untuk pemulung dan anak jalanan. Ia ingin mereka punya kesempatan lebih baik, sama seperti dirinya. Meski berusaha rendah hati, Hasan tetap manusia biasa. Ada saat-saat ketika ia merasa ingin menunjukkan kebesarannya di depan orang-orang yang dulu menghina. Dalam hatinya, sempat muncul rasa bangga yang berlebihan. Ia hampir terjebak dalam godaan kesombongan yang perlahan menghampiri. Namun, setiap kali itu muncul, ia selalu ingat wajah ibunya yang dulu mengajarinya tentang kesabaran dan keikhlasan. Ia kembali menundukkan kepala dan berdoa agar dijauhkan dari sifat angkuh. Ia sadar bahwa kesombongan bisa menghancurkan segalanya, bahkan lebih cepat daripada kemiskinan. Suatu hari, muncul kabar bahwa ada perusahaan besar asing yang ingin mengakuisisi usaha Hasan. Mereka menawarkan jumlah uang yang sangat besar, bahkan cukup untuk membuat keluarganya hidup mewah selamanya tanpa bekerja. Banyak orang di sekitarnya mendorong Hasan menerima tawaran itu. Namun, Hasan bimbang. Ia tahu uang itu sangat menggoda, tetapi ia juga sadar bahwa usahanya lahir dari kerja keras dan doa. Jika ia menjualnya hanya demi uang, maka perjuangan panjangnya akan hilang begitu saja. Hasan lalu beristighfar, memohon petunjuk kepada Allah sebelum mengambil keputusan. Setelah bermalam-malam berdoa, Hasan akhirnya membuat keputusan. Ia menolak tawaran akuisisi tersebut dengan tegas, meskipun jumlahnya menggiurkan. Ia lebih memilih mempertahankan usahanya sendiri, agar bisa terus memberi manfaat kepada banyak orang. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Namun, masyarakat justru semakin menghormatinya. Mereka melihat Hasan bukan hanya pengusaha, tapi juga seorang penjaga nilai-nilai kebaikan. Hasan sendiri merasa tenang karena ia yakin telah membuat pilihan yang benar. Ia lebih bahagia bisa tetap membantu orang lain daripada sekadar menumpuk kekayaan. Hari-hari Hasan kini berjalan dengan damai. Meski perusahaannya besar, ia tetap menyempatkan diri mengobrol dengan para karyawan kecil, bahkan dengan tukang parkir yang menjaga tokonya. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi itu, karena dirinya pun pernah ada di sana. Keluarganya hidup sederhana tanpa berlebihan. Rumahnya memang megah, tetapi kehidupan sehari-hari tetap penuh kesahajaan. Hasan bahagia bukan karena harta, melainkan karena ketenangan batin. Ia selalu berkata pada anak-anaknya, yang membuat kita berharga bukan harta, tapi hati yang jujur. Hasan kini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anak dan cucunya. Ia sering duduk di ruang tamu sederhana sambil menceritakan kisah masa lalunya sebagai pemulung. Dengan suara lembut, ia selalu menekankan pentingnya kesabaran dan kejujuran. Baginya, itu adalah warisan terbaik yang bisa diberikan. Anak-anaknya mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Mereka tahu ayah mereka adalah sosok luar biasa. Bukan karena harta, tetapi karena hati yang tulus. Hasan ingin memastikan bahwa generasi penerus tidak melupakan akar kesederhanaan dan perjuangan yang membangun kehidupan mereka. Suatu sore, Hasan berjalan menyusuri gang tempat ia dulu memulung. Jalannya kini sudah beraspal rapi, tetapi ia masih bisa merasakan kenangan pahit di masa lalu. Beberapa orang tua yang mengenalnya menyapa dengan penuh hormat, mengingat bagaimana dulu mereka sering merendahkannya. Hasan hanya tersenyum. Ia tidak pernah menyimpan dendam, melainkan selalu membawa doa untuk orang-orang yang pernah menghina. Baginya, semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang menguatkannya. Ia merasa tenang karena bisa kembali ke jalan lama dengan hati yang damai. Waktu terus berjalan, tubuh Hasan mulai melemah dimakan usia. Ia jatuh sakit dan harus beristirahat panjang.
Meski begitu, ia tetap sabar, tidak pernah mengeluh dan terus beribadah. Bahkan, sakit itu ia jadikan kesempatan untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Keluarganya selalu mendampingi dengan penuh cinta. Mereka teringat bagaimana Hasan membesarkan mereka dengan kerja keras dan ketulusan. Kini, giliran mereka yang merawatnya. Hasan merasa bersyukur meskipun tubuhnya rapuh. Ia dikelilingi cinta dan doa yang tulus. Menjelang akhir hidupnya, Hasan mengumpulkan anak-anak dan cucunya di sekeliling ranjangnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ingatlah, jangan pernah menukar kejujuran dengan apapun. Harta bisa hilang, tapi hati yang jujur akan selalu dikenang." Semua orang meneteskan air mata. Mendengar pesan itu, Hasan tersenyum damai. Ia menatap mereka satu persatu, lalu memejamkan mata dengan tenang. Suasana penuh haru menyelimuti ruangan. Ia meninggalkan dunia dengan cara yang sama seperti ia menjalani hidup penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan. Kepergian Hasan membuat seluruh kota berduka. Banyak orang hadir di pemakamannya, dari pejabat, pengusaha, hingga para pemulung yang dulu pernah bersamanya. Semua sepakat bahwa Hasan adalah teladan hidup, seorang pemulung jujur yang menjadi pengusaha tanpa pernah melupakan akar kebaikannya. Namanya terus dikenang. Kisahnya diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang dalam kesederhanaan. Hasan mungkin telah tiada, tetapi warisannya abadi, kejujuran, kesabaran, dan iman yang teguh. Dari pemulung hina menjadi sosok mulia, itulah Hasan, teladan sejati